Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Ibadah. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pada bagian ini Rasul Paulus sangat menekankan pentingnya beribadah. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, tetapi latihlah dirimu beribadah. Artinya, pikirkan untuk selalu menjalankan ibadah. Ibadah yang dimaksud adalah bukan hanya sebatas pergi ke rumah ibadah, tetapi arti beribadah dalam arti luas yaitu mendisiplin daging atau keinginan kita agar selalu mentaati kehendak Allah, menyangkal diri terhadap hal-hal yang menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang ingin mengalami pertumbuhan rohani harus melatih diri beribadah. Untuk ini dibutuhkan suatu latihan yang tetap dan terus-menerus. Mengapa kita harus melatih diri beribadah dengan giat? Karena latihan badani terbatas gunanya, atau hanya berguna untuk waktu yang singkat seumur hidup di dunia, 40, 50, 70, 90 tahun saja. Pantang makan, olahraga, hidup hemat, bekerja giat dan lain-lain, itu semua berguna, namun hanya sementara gunanya. Ada banyak hal yang dapat diperoleh dengan beribadah. Beribadah akan mendatangkan manfaat sepanjang umur hidup kita sampai kekekalan karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena beribadah mengandung janji dan manfaat sampai kepada hidup kekal, maka Paulus menyatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari perjuangkan gaya hidup beribadah, yaitu gaya hidup yang selalu melaksanakan disiplin rohani yang menghasilkan kekuatan bagi roh kita untuk mematikan kedagingan kita. Berjerih lelah untuk disiplin melakukan ibadah atau disiplin dalam hal rohani. Jangan gagal fokus, jangan giat untuk perkara duniawi dan sementara, tetapi untuk hal yang ilahi dan kekal kita lamban, malas, tidak berminat. Hari-hari nampak sibuk, bahkan memperoleh prestasi, tetapi tidak didasarkan pada kehidupan roh yang bertumbuh. Sebaliknya, kehidupan rohani merosot karena tidak dirawat. Buatlah komitmen untuk menjadi ibadah sebagai gaya hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu seberapa besar saya memiliki gairah untuk disiplin beribadah. Seberapa serius saya melakukan disiplin rohani yang Engkau kehendaki. Saya sadar kualitas kerohanian saya masih jauh dari yang Engkau kehendaki. Banyak alasan yang saya utarakan kepadamu agar tidak merasa bersalah dalam kelalaian saya merawat kerohanian saya. Roh Kudus, bantulah saya agar saya semakin hari semakin bergairah dalam beribadah. Saya yakin ibadah yang benar akan membuat saya menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Sifat saya menjadi serupa denganmu. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.